Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Oki Kurniawan Wijaya. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan kembali lagi belajar bersama dengan teman-teman tentang menggunakan rumus yang sangat spesial, yaitu rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk mengambil nilai pada spreadsheet lain ataupun data tabel lain berdasarkan dengan kata kunci tertentu. Untuk VLOOKUP sendiri, VLOOKUP itu singkatan dari vertical lookup, artinya vertikal di sini adalah mengacu pada format tabel referensi yang akan kita gunakan. Oke, langsung saja teman-teman kita praktekkan di sini. Di sini ada tabel untuk mencari rekap gaji bulanan. Rekap gaji bulanan sesuai dengan golongan-golongan tertentu. Oke, di sini untuk tabel rekap gajinya, kemudian di sini adalah tabel acuan untuk kita ambil data referensinya. Oke, di sini langsung saja kita praktekkan sama dengan VLOOKUP. Kemudian untuk yang diminta di sini adalah search key ataupun kata kunci yang akan kita gunakan untuk mencari sebuah data tadi. Kata kunci yang kita gunakan adalah golongan. Golongan di sini berarti kita klik di sini C4. Kemudian titik koma. Kalau untuk titik koma di sini, misalkan teman-teman di komputer atau laptopnya tidak bisa menggunakan koma, ya nggak apa-apa, koma saja, karena setiap komputer ataupun laptop biasanya settingannya berbeda-beda. Karena laptop saya di sini menggunakan titik koma, maka saya menggunakan titik koma. Kemudian yang diminta di sini selanjutnya adalah range atau sumber yang data pada tabel yang akan kita ambil. Range di sini terletak pada I4 hingga L7. Kemudian kita blok saja. Kemudian jangan lupa kita kunci F4. Setelah kita kunci datanya, kemudian titik koma kembali. Kemudian yang diminta di sini adalah indeks. Indeks ini artinya untuk letak data kolom yang akan kita ambil ini terletak pada kolom keberapa. Nah, kalau dari sini, kalau dari tabel yang sesuai range yang tadi kita ambil dari I4 hingga L7, maka data gaji pokok yang kita butuhkan di sini dari tabel referensi di sini yaitu terletak pada kolom kedua atau baris kedua, ya. Kemudian kita tulis 2 di sini. Jadi bukan sesuai dengan selnya di sini, ya. Artinya misalkan kita terletak pada J, ya, sel J, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bukan seperti itu. Tetapi indeks yang dibutuhkan di sini sesuai dengan range yang ataupun tabel yang kita jadikan referensi data itu. Setelah kita masukkan indeksnya, yaitu indeksnya 2, kemudian titik koma kembali, kemudian kita bisa isi is sorted. Is sorted di sini teman-teman biasanya itu bisa diisi false ataupun true. Untuk false sendiri yaitu pencarian yang nilainya sama persis saja, sedangkan true itu bisa jadi yang nilainya hanya mendekati. Maka di sini kita menggunakan false yang nilainya sudah pasti. Oke, setelah itu kita tutup kurung, kemudian kita enter. Oke, di sini sudah keluar untuk gaji pokok Mustafa dengan golongan kedua, maka nilainya 2.650 sesuai dengan tabel referensi yang kita ambil. Golongan kedua untuk gaji pokoknya 2.650. Sudah sesuai teman-teman, ya.
Oke, di sini. Untuk kemudian kenapa kok kita harus pada range ataupun tabel referensi yang kita ambil tadi harus kita kunci? Kenapa? Karena ketika kita ingin ngedrag ke bawah datanya ini agar datanya tidak berubah, maka kita perlu kunci. Ketika kita tidak kunci, apa yang terjadi? Coba kita praktekkan ya teman-teman ya. Nah, untuk range-nya di sini tidak kita kunci. Misalkan tadi range, kemudian tidak kita kunci teman-teman ya, kemudian langsung kita enter. Kita enter, kemudian coba kita drag down ke bawah datanya. Oke. Maka yang terjadi di sini adalah error datanya. Kenapa error? Nah, maka kita perhatikan posisi untuk range-nya di sini adalah berubah, yang seharusnya dia ada pada I4 hingga L berapa tadi? L7, maka dia di sini ikut turun I6 hingga L9. Maka seperti itu. Nah, kita hapus kembali contohnya. Maka kita kembali dan kita kunci range-nya di sini agar nanti ketika kita ngedrag ke bawah datanya atau menarik datanya ke bawah itu tidak berubah formatnya. Kita enter, kemudian kita tarik. Oke, sudah paham teman-teman ya untuk cara menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian kita praktekkan kembali di tunjangan, sama saja seperti cara yang ada di gaji pokok, cuma nanti untuk indeksnya kita sesuaikan pada kolom tabel referensinya. Oke, kita praktekkan sama dengan VLOOKUP. Ingat yang pertama diminta setelah VLOOKUP di sini buka kurung, kemudian search key atau kata kunci yang kita gunakan, yaitu kata kunci golongan di sini adalah 2C4, kemudian titik koma sesuai dengan permintaannya nanti ya, bisa koma bisa titik koma. Kemudian range tabel referensi yang kita gunakan di sini ada pada sel I4 hingga sel L7. Kemudian jangan lupa kita F4 kita kunci, kemudian titik koma kembali. Kemudian indeks di sini karena kita di sini adalah mencari kolom tunjangan, maka tunjangan tersebut kalau sesuai dengan range I4 hingga L7 terletak pada indeks ketiga atau baris ketiga. Maka di sini 3, kemudian titik koma kembali, kemudian jangan lupa untuk is sortednya adalah menggunakan false. Apa itu false? False adalah menemukan nilai yang dicari pada tabel referensi di sini. Pencarian yang sama persis saja ataupun nilainya yang sama persis yang sesuai. Kemudian tutup kurung kembali, kemudian kita enter. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ketika kita sudah mengunci sum range-nya di sini, bukan sum range atau range-nya di sini, itu tinggal kita tarik saja. Oke, selanjutnya adalah transport. Sama rumusnya adalah VLOOKUP. Kemudian yang pertama diminta adalah kata kunci. Kata kuncinya ada di C4, kemudian titik koma kembali, kemudian range kita adalah ada pada I4 tabel sel I4 hingga L7, kemudian kita kunci F4, kemudian titik koma kembali, kemudian indeksnya ada pada 1, 2, 3, 4, berarti 4, kemudian titik koma kembali, kemudian is sortednya false. Oke, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter seperti itu. Autofill berarti sudah otomatis. Kita cocokkan teman-teman ya. Untuk Burhanuddin golongan 2 gaji pokok 2.650 sudah sesuai, tunjangan 800, kemudian transport 1.100.000. Oke, kita coba cari yang lain. Veronica golongan 4
untuk gaji pokok 4.800.000 sesuai, kemudian tunjangan 1.500.000 sesuai juga, kemudian untuk transportnya 1.900.000. Oke, sudah sesuai semuanya ya teman-teman ya. Untuk jumlah di sini tinggal kita gunakan rumus untuk menjumlahkan data yang kita inginkan value. Sudah otomatis di sini D4 hingga F4, tutup kurung, kemudian kita enter. Autofill kalau di sini langsung otomatis, ataupun nanti kalau teman-teman tidak keluar rumusnya secara otomatis bisa dengan manual, yaitu di drag down ke bawah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di sini barusan tadi kita contohkan, kita praktekkan kalau misalkan datanya itu sama letaknya di satu sheet. Lalu bagaimana apabila data referensi di sini, letak tabelnya ini berbeda sheet? Oke, coba kita praktekkan teman-teman ya. Ini kita copy terlebih dahulu, kita buat datanya, copy, kemudian kita letakkan untuk tabel referensinya itu di sini. Oke, setelah kita copy, kemudian ini kita hapus terlebih dahulu. Salah, tar tidak cell. Oke, maka yang terjadi adalah datanya error. Kenapa error? Karena untuk tabel ataupun data referensi dari tabel yang kita ambil tadi, tabelnya sudah kita hapus, maka data yang di sini kita menjadi error. Oke, kita hapus terlebih dahulu teman-teman. Lalu caranya bagaimana apabila data referensi ataupun tabel referensi yang kita ambil nanti itu berbeda sheet? Caranya sama ya teman-teman ya. Kita praktekkan di sini sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, kemudian search key, kata kunci yang kita gunakan tetap di sini ya, C4, kemudian titik koma kembali, kemudian range-nya karena data referensinya yang satu sheet ini tadi sudah kita hapus dan datanya kita pindahkan di berbeda sheet, maka langsung saja kita buka di sheet data gaji atau sheet kedua. Di sini kita ambil, kita blok dari A4 hingga D7. Kemudian setelah kita blok, jangan lupa untuk kita kunci yaitu F4. Nah, di sini otomatis kalau teman-teman melihat di sini, dia sudah otomatis menambahkan keterangan data gaji sesuai dengan sheet yang kita ambil. Oke, sudah ya, tinggal titik koma, kemudian indeksnya terletak untuk gaji pokok sendiri, yaitu terletak pada indeks kedua, 1, kedua. Oke, indeksnya 2, kemudian titik koma kembali, kemudian is sorted-nya kita menggunakan false, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Hasilnya sama ya teman-teman ya, 2.650.000. Oke, untuk tunjangan juga kita praktekkan sama dengan VLOOKUP, search key, kata kuncinya dahulu, C4, titik koma kembali, untuk range ataupun tabel referensinya terletak pada sheet data gaji, kemudian kita blok dari A4 hingga D7, kemudian titik koma kembali, kemudian yang diminta adalah indeksnya untuk tunjangan sendiri ada pada baris ketiga, titik koma, kemudian kita gunakan is sorted-nya adalah false. Ini hanya nilai yang sama, kemudian kita enter. Oke, di sini sudah keluar 800.000 untuk golongan kedua, tunjangan golongan kedua 800.000 sesuai teman-teman ya. Kemudian tinggal kita drag down atau tarik ke bawah. Oke.
Oke, kenapa di sini error rumusnya? Karena saya tidak mengunci untuk range-nya tadi. Maka di sini rumusnya akan terjadi error. Maka kita kunci terlebih dahulu, yaitu F4, kemudian baru kita enter. Oke, di sini langsung otomatis semuanya. Oke, untuk transport sama rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian untuk yang pertama adalah kata kuncinya, yaitu pada kolom golongan, yaitu C4, kemudian titik koma, kemudian range-nya di sini ada pada sheet gaji, yaitu pada sel A4 hingga D7. Kemudian jangan lupa, biar tidak error seperti tadi, kita kunci terlebih dahulu, yaitu dengan F4, kemudian titik koma kembali, kemudian indeksnya di sini ataupun letak transport di sini ada pada kolom baris keempat, 4, kemudian titik koma kembali, kemudian insertnya di sini kita gunakan false, tutup kurung, kemudian kita enter. Oke, di sini untuk golongan kedua muncul dengan nilai transport 1.100.000, golongan kedua 1.100.000. Sudah sesuai teman-teman ya. Kemudian kita drag ke bawah. Kemudian untuk sumnya, untuk jumlahnya di sini bisa kita gunakan rumus sum sama dengan buka kurung D4 hingga F4, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Autofill atau teman-teman nanti bisa tarik ke bawah. Down. Oke, seperti itu, sangat mudah teman-teman ya untuk memahami atau menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terus jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan like, ataupun yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.